Terima kasih Bapak Dr. Rosidin Romli. Dan tanpa komentar kita sama-sama menanti pembahasan Bapak Dr. Jimo. Dan waktunya sayang Pak hanya tersedia 15 menit untuk kemudian kita bisa rangkum bersama-sama. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak sekalian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini wah karena dikejar waktu. Maka terpaksa kami jemputi dulu. Setelah kita mendengarkan pembahasan tadi, kita membayangkan di mana kedudukan paham Ahmad Rifai ini dalam lingkungan pemikir Islam. Sebagaimana kita ketahui di dalam sejarah pemikiran Islam, umumnya mereka menjadi tiga golongan aliran, yaitu ahlu ra'yi, ahlul kahfi atau sufi, dan ahlul naqli. Ahlul ra'yi ini yang muncul pertama kali yaitu dengan lahirnya Mu'tazilah, lalu Hasanirah, Muhammad Sari, Sunnah tadi, dan Maturidiyah sebagai moderasinya. Mereka itu ahlul ra'yi artinya proklamirkan akal itu dalil agama. Jadi untuk akidah agama dua dalil, nakli dan akli. Ini inisiatif Mu'tazilah yang diteruskan oleh Asy'ari dan juga oleh Maturidi. Hal ini dilawan keras oleh Hambali, yang itu ahli salafi, ahli nakli. Jadi akidah nakal. Ilmu kalam itu fitnah itu nonsen. Harus kembali pada Al-Quran dan hadis, muncul di dalam Wahabi nanti. Ibnu Taimiyah begitu. Jadi inilah aliran salafiyah, spiritualis yang terkenal. Karena ahli ra'yi ataupun spiritualis ini biasanya terjerat pada sesuatu yang formal sehingga sering di dalam rasa agama timbul relasi lagi, yaitu munculnya ahli sufi yang munculnya paling akhir dikatakan oleh itu adalah hadisah. Ahli sufi ini di dalam dikatakan itu ahli yang ingin ketemu Allah dalam istilahnya. Kalau ingin terbukanya hijab sehingga bisa face to face, bisa tatap muka dengan Tuhan, mendapat wahyu langsung, mendapat ilham langsung, itu vision atau isyraq ya. Tasawuf terbukanya yang mahjub itu. Inilah timbulnya sufi. Sufi ini berkembang sampai Al-Ghazali. Gimana Ahmad Rifai ini? Jadi ini tiga cara mendekati Islam dari rasional, dari gontoan dengan ahli nakli, gontoan dengan ahli sufi. Ahli sufi mengatakan aku yakin dapatan dari menghayati langsung. Ini mimpi langsung wali mungkin di dalam saudara ini. Jadi mereka tiga aliran cuma mengandung kelemahan dari ahli ra'yi dan ahli spiritualis adalah sering itu hambar kurang rasa agama, tidak ada keyakinan yang mendalam. Sedang kelemahan ahli sufi merasa ihya ulumuddin atau ilmu itu ihya hidup menyala agamanya, semangat dakwahnya. Tapi kadang-kadang karena emosional daripada ra'yu terjemus kemana-mana. Ini juga ada kelemahannya. Tidak ada kendali. Nampaknya Ahmad Rifai itu mencoba membuat konstruksi dari tiga aliran ini. Ini Ahmad Rifai.
Jadi ajarannya bisa disingkatkan lengkap jadi iman, Islam, fikihnya, lalu ihsan, akhlaknya tadi. Tasawuf ini bukan tasawuf dalam arti yang Al-Ghazali, bukan ikut Al-Ghazali dia, tapi adalah ihsan ini. Jadi aspek kejiwaan di dalam ajaran syariah. Sehingga Trinitas tiga dimensi Islami diutuhkan di dalam ajaran Ahmad Rifai iman dan ihsan. Hanya ini aspek kejiwaan antak kata ba'ilam tahu ba'inahu yaraka ini mengibadah itu menyatakan ini ihsan dimensi kejiwaan kebatinan. Inilah untuk pendapat kami beliau sudah berusaha mengutuhkan ajaran Islam dengan syariat dan iman usuluddin dan ihsan ini akhlak tadi. Tapi menggunakan kata-kata sufi adalah digunakan bukan menurut pengertian sufi pada umumnya. Ini menurut penilaian kami. Jadi disitulah keistimewaan daripada ajaran Ahmad Rifai ini. Jadi dia ahli sunnah wal jamaah. Bukan Mu'tazilah. Namun ahli sunnah wal jamaahnya tidak seperti Nahdlatul Ulama. Kalau Nahdlatul Ulama ahli sunnah wal jamaah Al-Ghazali. Jadi tarekat sufi. Kalau ini adalah ahli sunnah wal jamaah dengan akhlak saja. Jadi ini adalah mengebiri artinya antara NU dan Muhammadiyah. Kalau Muhammadiyah itu sudah. Jadi ini tidak menghidupkan tarekat. Jadi itu diberdiri di dalam akhlak saja. Kemudian kalau NU itu dengan tarekat. Kemudian Mu'tazilah anti tarekat. Jadi di sini memang murni. Ini langkah ke situ. Ini penilaian antara. Kemudian secara tafsilnya akan kita beberapa daripada tafsilnya ini menanya istilah tasawuf saja kan digunakan di tasawuf adalah perwujudan iman dari aspek kebatiniyah. Jadi ini kan bukan kasaf, bukan ilmu kasaf. Ini penggunaan tasawuf itu dia mengkebiri istilah tasawuf untuk tasawuf saja. Abid dan zuhud saja. Seperti mana Ibnu Khaldun ini dalam paper saya halaman berapa itu hanya karena tulisan saya tidak dibaca oleh panitia Arabnya dicetakan. Dan itu penting tasawuf menurut Ibnu Khaldun yang hukum dalam ibadah. Al-Wukuf al-Ibadah wa ilallah wa iqran zuhud dunya. Jadi hanya zuhud dan abid. Kasab itu disebut fitnah. Mihnatun yata'uduna minhu. Ahli sahabat itu kalau terbuka kitab malah takut. Ini percobaan ini. Jadi ya membaca ta'awud. Ini supaya tasawuf itu hanya abid dan Ibnu Khaldun. Adanya ini yang praktikan oleh aliran Rifaiyah. Seperti mana misalnya konsep tawakal ada di sini. Tawakal di dalam tasawuf itu makom tawakul itu adalah sebagaimana diterangkan dalam Al-Ghazali awal tawakul manusia itu baina yatillahi itu apa ya tawakal. Makom itu tawakul an yakuna baina yatillahi kalau majid baina khawasil yukalibu
Jadi tawakal di dalam tawakal harus pasrah kepada Tuhan. Tarkul ikhtiar. Karena apa? Pasalnya burung itu tidak usah memikirkan hari esok kok selalu makan. Maka itu kalau tidak dipikirkan datang sendiri. Kalau itu kami menjadi syekh datang sendiri dari berbeda ya. Ini sufi, ini tarekat. Tapi di sini tawakalnya tidak syar'i saja. Masih ikhtiar. Mengkebiri istilah tawakal menjadi syar'i saja. Maka ini tidak ada karena itu masih ada sufi. Kalau sufi itu tidak ada mahabbahnya begitu. Juga di situ dituliskan ru'yah. Tapi tidak ada keterangan ru'yah ini. Ru'yah itu apa? Ru'yah bil qalbi. Ru'yatul qalbi dunya ini jadi kasab lagi. Tapi nampaknya ru'yah itu hanya makrifat secara kedekatan diri. Ini juga tidak ru'yah di dalam syufi misal. Kemudian Kamil pun wali takut pada Tuhan, bukan wali kutub dijalani ya. Sultanul auliya kutubnya dunia itu artinya itu adalah wali pun pengertiannya tidak seperti sufi, disanaikan ini. Jadi dengan demikian dari kajian tentang penafsiran terhadap konsep penting dari ajaran tasawuf akan tetapi ditafsirkan secara syar'i bisa disimpulkan bahwa Ahmad Rifai ini termasuk aliran salafiyah yang berpegang kepada seksualis. Namun masih menjadi tanda tanya apakah ajaran Ahmad Rifai ini termasuk puritanis agama, pemurni agama seperti ajaran Ibnu Taimiyah al-Salafiyah. Hal ini belum jelas dalam makalah ini. Yakni belum jelas apa Ahmad Rifai juga memerangi setiap dari fitnah atau khurafat seperti dalam ajaran Ibnu Taimiyah ataupun nanti kemudian di dalam Muhammadiyah nampaknya tidak ditonjolkan. Dari pelatihan baru menemukan isyarat yang bisa mengarah pada paham pemurnian sunnah, yakni ditonjolkannya mansana sunatan sayyi'at walahu. Ini juga ada sunatan sayyi'atan mumila biha mim ba'dihi kana alaihi mislu man amila biha. Orang yang membuatnya sanatan sayyi'atan akan memikul dosanya sendiri dan dosanya orang yang ikutinya. Ini kan peringatan jangan membatinya mestinya. Tapi entah ini sudah menonjol kami ini belum bisa kita kenal. Jadi pelatihan baru menemukan isyarat bahwa bisa mengarah kepada paham pemuliaan sunnah, yakni ditonjolkannya Quran dan hadis bahwa orang membuat sunnah itu adalah dosa orang yang akan mengikutnya. Apakah penonjolan hadis ini sebagai sarono anti fitnah atau toleran terhadap fitnah ataupun tradisi tempat belum jelas. Bila ajaran Ahmad Rifai ini mengarah kepada pemurnian agama yang berupa setiap bentuk dari fitnah dan dalam ibadah seperti halnya Muhammadiyah akan berarti itu meruan langkah jasa pemunculan pada
menjadi pelopor sebelum majalah lahir itu abad 19. Jadi pemula perintis dalam penelitian agama. Adapun paham tasawuf jelas bukan sebagai tasawuf sebenarnya seperti yang diajarkan ulama sufi seperti Al-Ghazali, Abdul Qadir Jailani dan sebagainya. Maka walaupun beliau mempergunakan atau mencungkil istilah tasawuf, namun bukan seorang sufi ataupun mutasawwif. Bahkan beliau bisa dimasukkan ke dalam kategori tokoh yang berusaha menghadiri tasawuf dengan menghilangkan konsep hayatan kasatnya. Juga misalnya kata kunci di dalam tasawuf itu tidak ada disebut dalam zikir. Tidak ada ini. Sedang Junaid sendiri kan 30 tahun dia mengasingkan diri di rumah untuk menghadap pada Tuhan ini. Ya, ini tidak ada ya. Maka itulah kesimpulan kami bahwa bisa kita pahamkan sebagai suatu pelopor, suatu perintis pengetatan syariat, namun tidak melupakan kejiwaan dan melengkapi kejiwaan ini jasanya itu pada abad 19 dalam mana tradisi dan macam-macam aksi penjajah itu sangat gelap gulita Islamnya. Jadi dia yang merintis pemantaran mutiara sunnah pada abad 19 sebelum mundurnya pada abad 20. Jadi itulah jasa dari Ar-Rifai dan dia hanya syariah dan iman saja, tapi ada kejiwaannya, ada akhlaknya ditekankan. Tapi akhlaknya tidak sufiah, yang eskapisme. Itulah kesimpulan kami. Maka kami persilakan kepada Bapak tentang kritik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.